Ya, itu yang juga sempat kita dengar bagaimana pernyataan dari Presiden Bapak Prabowo yang nampaknya masih kurang puas begitu ya dengan biaya haji yang padahal sudah bisa ditekan, diefisiensikan senilai 4 juta rupiah. Artinya apakah mungkin kemudian biaya haji dapat ditekan kembali? Bagaimana caranya? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah ini tidak terlambat? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama kami ada Pak Ade Barfudin, pengamat haji. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Pak Ade. Kita tunggu nanti catatan-catatan untuk pemerintah ini seperti apa. Siap insya Allah. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Wakil Ketua Komisi 8 DPR, ada Pak Abdul Wahid. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ade. Malam Mbak Maria. Siap, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan di sela-sela kegiatannya yang sibuk Pak Wahid. Dan nanti kami juga akan mengajak Anda berbincang langsung dalam diskusi kami bersama dengan Kepala BP Haji Gus Irfan Yusuf yang saat ini sedang perjalanan menuju ke studio kami. Langsung saja kalau begitu kita ingin dengar Pak Ade bagaimana kemudian pernyataan dari Presiden Prabowo jelas pada saat berada di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu ya nampak kurang puas, harusnya bisa ditekan. Namun mengapa baru sekarang pernyataan itu disampaikan? Ini satu sisi lain ada apresiasi lah. Apresiasi bahwa Presiden kita telah hadir di tengah-tengah masyarakat haji dan sangat peduli bahwa beliau di bandara kemarin ketika peresmian terminal khusus haji kurang puas dengan penurunan angka 4 juta. Ini kan tentunya ada apa? Nah, ini kan seharusnya kalau dalam bahasa politik bukan hari ini bicaranya. Harusnya begitu beliau menandatangani Kepres tentang BPIH dipertanyakan dulu apakah penurunan ini sudah sesuai dengan keinginan pasar atau khususnya masyarakat haji. Kalau sekarang tentunya bukan pada nilai itu yang dipertanyakan karena kekhawatiran juga muncul. Kalau misalnya ditekan lagi pada angka-angka yang lebih rendah lagi, apakah tidak berpengaruh pada sisi layanan kepada jamaah haji? Ini juga dikhawatirkan. Untuk itu, kalaupun misalnya mau ditinjau ulang bukan pada penurunan angka tahun ini yang sedang berjalan, tapi bagaimana kita berpikir secara komprehensif untuk BPIH tahun yang akan datang 2026 begitu haji pindah ke badan haji. Mungkin itu yang juga kemudian disemangatkan oleh Presiden Prabowo bahwa tahun depan harusnya kemudian bisa ditekan lagi. Pos-pos apa yang kemudian bisa dimaksimalkan? Ya artinya kan badan haji hari ini adalah sedang proses pembelajaran nyata. Secara empiris mengkaji, melihat secara nyata dari seluruh variabel-variabel haji itu apa saja. Dan baru ke depan akan duduk bareng melihat apa saja komponen-komponen yang bisa diefisiensikan, dikurangi, bahkan ditekan. Banyak pos yang bisa kita lakukan kalau misalnya, maka saya bilang ini, pembelajaran ini menjadi catatan penting untuk badan haji melihat nyata di lapangan. Misalnya akomodasi, apakah sudah sesuai dengan harapan dengan harga yang saat ini di mana jamaah haji kita 221.000 adalah pasar besar. Bisa dijadikan sebuah bargaining position yang tinggi untuk daya tawar kepada pihak Arab Saudi. Juga adalah penerbangan dan sebagainya. Ini beberapa komponen yang bisa dilakukan efisiensi dan kajian mendalam tentang penurunan tadi seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kalau penurunan hari ini saya kira bukan pada menekan angka hari ini tapi ujungnya adalah efisiensi aja. Efisiensi silakan Kementerian Agama yang dalam hal ini melaksanakan haji tahun ini yang terakhir, silakan efisiensikan. Pos mana yang bisa diefisiensikan. Nah, nilai efisiensi tadi mungkin bisa dalam bentuk peningkatan pelayanan atau penambahan misalnya menu makan atau misalnya kalau tuntutannya ada efisiensi nilai maka bisa diberikan kepada jamaah dalam bentuk tambahan living cost-nya. Itu bisa dilakukan kalau ada nilai efisiensi. Dalam waktu yang singkat ini kan makanya sudah itu kalau musim ada haji ini. Ya udah musim haji maka telat. Kalau saya bicara hari ini harus menekan angka itu. Khawatir mengganggu variabel yang sudah ditetapkan tadi gara-gara ada nilai efisiensi minta diturunkan lagi maka akan berpengaruh kepada nilai pelayanan. Tapi ke depan saya kira harus kerja keras mewujudkan impian Bapak Presiden. Kalau kemudian bisa diwujudkan artinya paling tidak memungkinkan ya untuk dilaksanakan. Kalau begitu saya ingin ke Pak Abdul Wahid. Pak Wahid, kalau pada saat kemudian dibahas di DPR kala itu, apakah DPR juga tidak mempertanyakan bagaimana kemudian biaya ini masih bisa ditekan tidak? Sudah maksimal belum? Jadi begini Mbak Maria ya,
Untuk haji ini kebetulan 2024 saya sebagai Ketua Panja Haji. Haji tahun 2025 ini saya juga sebagai Ketua Panja Haji. 2 tahun berturut-turut ya. Memang kalau kita bandingkan dengan biaya haji tahun 2024, ini ada perbedaan ya. Dari dulu itu ada 93 juta, sekarang ini hanya 89 juta. Nah, pada waktu pembahasan biaya haji, Ketua Panja Haji saya ini 2025, waktu itu kami juga sudah melakukan penyisiran, ya meskipun belum maksimal karena pelaksanaan panja ini sangat mepet sekali, hanya tinggalannya waktu 1 bulan. Jadi waktu itu kami hanya berpedoman yang bisa disisir atau diminta untuk diefisiensikan, yaitu kaitannya 1, biaya penerbangan, yang kedua kaitannya dengan perhotelan, yang ketiga kaitannya dengan catering. Itu yang komponen biaya haji yang sangat besar ya. Nah, waktu itu memang kami menunjuk tidak 2 maskapai, yaitu 3 maskapai, termasuk salah satunya Lion. Jadi disinilah saya bisa menurunkan biaya haji karena harga perbedaan maskapai ini yang dulu 33 juta, sekarang ini hanya 29 juta ya. Nah, 29 juta sekian, hampir 30 juta. Nah, juga menyangkut masalah perhotelan. Ini juga karena waktu itu kita selalu mepet, tinggal hanya mendapatkan hotel-hotel yang memang kita bisa harga yang lebih murah. Jadi kalau waktu itu saya sudah sampaikan kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad, pada waktu sebelum kami putuskan dalam panja minta pertimbangan karena waktu itu angkanya 92 juta sekian ya turun. Beliau menyampaikan pesan Pak Presiden turun lagi, sehingga waktu itu malam itu saya sampaikan Pak Profesor Hilman Dirjen Haji bagaimana bisa kita turunkan lagi. Akhirnya kita diskusi penyisiran angka-angka itu sampai turun angka 4 juta, Mbak Maria. Oke. Nah, inilah kalau kita mau minta turunkan lagi, ya bisa sebenarnya, tapi pembahasannya agak diperpanjang. Jadi kalau tahun yang akan datang itu ditangani oleh BP Haji, kami harapkan ini undang-undang ini selesai pada bulan Agustus. Setelah itu kita langsung support masalah panja haji. Jadi untuk menghitung menyisir yang lebih efisien lagi dan kita harapkan akan lebih bisa murah lagi gitu loh. Oke, artinya itu dimungkinkan ya Pak ya untuk tahun depan? Ya, kalau sambil menghitung ya nilai mata rupiah kita terhadap dolar dan juga nilai mata rupiah dengan SHAR. Itu pedoman kita. Jadi kalau bisa kita turunkan, harus kita turunkan. Itu loh, Mbak. Ya, itu dia yang kemudian juga menjadi pertanyaan bagaimana kemudian nilai tukar dolar saat ini kan juga semakin merangkak naik. Apakah kemudian cita-cita Presiden Prabowo ini juga bisa terwujud pada tahun depan? Menarik juga kalau kemudian kita bahas bagaimana yang disampaikan Presiden pada saat berada di Bandara Soekarno-Hatta mengenai kampung haji. Ini juga merupakan salah satu pos yang kemudian akan menjadi efisiensi cukup besar dalam biaya haji. Menurut Anda seperti apa, Pak Ade? Oh iya, gagasan kampung haji ini kan keinginan bahwa jamaah haji tersentral dalam satu wilayah dengan harapan ada memudahkan pembinaan, koordinasi, pelayanan karena seluruh jamaah haji tersentral dalam satu pusat satu wilayah. Ini ideal. Tapi hari ini lahan-lahan yang ada di Arab Saudi sudah sangat jauh. Jadi kalau kita mau bicara kampung haji, investasi sangat mahal. Yang kedua sudah jauh dari pusat ibadah. Tidak efisien lagi artinya? Iya, saya bilang tidak efisien lagi. Yang ada, yang perlu digagas oleh nanti lewat Badan Haji, dan itu adalah BPKH yang melakukan karena uangnya di BPKH. Harusnya BPKH punya visioner ke depan. Melakukan apa? Bukan nggak usah nunggu haji tahun yang akan datang, 2026-2027.
Harusnya dari sekarang begitu berangkat, bukan sebelumnya, harusnya sudah melakukan penjajakan mana rumah-rumah yang terdekat yang bisa dijadikan satu kawasan. Misalnya di Ajijiyah atau di Misbalah. Jadikan karena nggak mungkin satu tempat. Mungkin kalau hanya 2 tempat, 3 tempat masih mungkin. Bisa 3 tempat tower di Ajijiyah sekian menampung 100.000, kemudian di Misbalah 100.000 atau di tempat lain berapa. Sehingga tapi terpadu, terintegrasi di kawasan itu. Dan itu bangunnya sudah ada. Kita usah bangun lagi. Maka yang dilakukan adalah bagaimana melakukan investasinya long system kontrak. Kontrak dengan pemilik-pemilik company perumahan itu, propertinya untuk jangka panjang. Jangan kita menjadi mahal karena tidak punya perencanaan haji ke depan. Kita selalu by project. Karena lahannya sudah tidak ada. Bukankah tapi ini sebenarnya sudah dibahas cukup lama Oh ya? cukup lama. Kalau misalnya lihat mundur ke belakang, Sejarah, ya? saya sudah pernah melakukan dengan teman-teman 2007 sudah menggagas tentang perkampungan haji itu. Tapi ya bisa hari ini nggak bisa karena sudah yang dekat itu di Kuday, kemudian di Jabal Ka'bah sudah jadi perumahan semua. Jadi langkah yang hari ini adalah bagaimana BPKH yang punya uang umat dengan Badan Haji melakukan kontrak jangka panjang terhadap perumahan yang sudah ada, hotel-hotel yang sudah ada, long system kontrak. Dan itu saya pikir memungkinkan. Kalau itu dilakukan maka harapan presiden akan terpenuhi dan bisa di branding. Di brandingnya adalah kawasan haji Indonesia, kampung haji dengan gedung-gedung yang sudah ada. Tinggal di branding aja. Nah ini menarik nih untuk kemudian nanti dikomentari juga oleh Pak Wahid, dan termasuk kita tadi sampaikan sebenarnya pada saat pembahasan kemarin sudah sempat di breakdown semua tuh ya pembiayaan dan segala macam Pak Wahid ya. Artinya sebenarnya sudah bisa diketahui ya Pak Wahid ya berapa kemudian biaya haji yang kemudian dapat diturunkan kisarannya, dan juga pos-pos apa saja. Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Abdul Wahid sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.